I know it. Halo Komager, dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Masih suka berpetualang? Kembali lagi bersama saya Boy dengan Fly in Dekat Cerwak. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Rescue Dawn yang dirilis pada tahun 2006, yang dimana film ini diangkat dari kisah nyata menceritakan tentang pengalaman pahit seorang tentara Amerika yang berhasil selamat dari ganasnya perang saat Amerika melawan Vietnam. Oke, tanpa berlama-lama kita simak aja alur ceritanya. Siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana, dan seperti biasa, cerot. Film dimulai. Cerita bermula dengan memperlihatkan pihak tentara Amerika Serikat yang sedang melakukan pengeboman di wilayah Vietnam. Banyak sekali rumah warga, tanaman, dan sawah yang hancur mengerikan. Saat itu, tentara Angkatan Laut Amerika Serikat dengan komplotannya berada di markasnya di sebuah kapal laut kawasan Asia Tenggara. Di sana diperlihatkan tentara Angkatan Udara AS mendapatkan misi baru, diperintahkan untuk mengambil alih stasiun Yankee. Misi ini sangat rahasia. Mereka sebelum mengambil alih stasiun itu, supaya misi mereka lebih aman, diperintahkan harus ada pesawat pengeboman yang mencegah musuh yang datang. Dan mereka pun diajarkan dengan cara bertahan hidup di hutan dengan memperlihatkan sebuah video. Untuk misi ini, komandan memilih seorang angkatan udara yang bernama Dieter Dengler. Ia pun terlihat sangat bahagia karena ia diberikan tugas misi pertamanya semenjak ia masuk militer. Dieter Dengler untuk melaksanakan misinya ditemani 3 temannya. Singkat cerita, tugas pun dimulai. Mereka pun melakukan penerbangan. Ketika memasuki wilayah Laos, Dieter pun berhasil meluncurkan 2 roket ke markas musuh. Tetapi naas bagi Dieter, sayap pesawatnya tertembak oleh pihak musuh. Akhirnya terjatuh ke tengah sawah sebelum pesawatnya meledak. Dieter berhasil menyelamatkan diri, segera keluar dan lari. Tapi tiba-tiba datanglah musuh dan menembakinya. Saat itu Dieter kabur masuk ke hutan dan langsung bersembunyi dengan menutupi dirinya dengan dedaunan kering. Ketika musuh tidak mendapatinya, ia pun keluar lalu membuang radionya karena ia sadar bahwa dengan radio itu bisa dilacak dengan mudah oleh musuh. Setelah musuh jauh, kemudian ia merasa aman. Ia menuju ke sebuah selokan, kemudian di sana mencuci lumpur yang menempel pada bajunya. Setelah itu kemudian ia berjalan melewati semak-semak. Saat itu terdengarlah helikopter, lalu ia mengikutinya supaya bisa ditemukan oleh tim penyelamat. Pada akhirnya ia sampai di batuan yang tinggi, lalu Dieter memanjat di sana. Ia menunggu tim penyelamat datang. Tetapi menunggu lama, tim penyelamat tak kunjung tiba karena teriknya matahari. Dieter merasa haus, kemudian ia mencari air dan sampailah di sebuah sungai. Namun ketika ia sedang minum, tanpa dipengetahuinya musuh sudah ada di belakang mengepangnya dengan menodongkan senjatanya. Dieter pun tidak berkutik, musuh langsung membawanya ke sebuah desa. Di sana Dieter menjadikan tawanan, diikat. Setelah beberapa hari di sana, Dieter dibawa oleh tentara musuh ke sebuah rumah dan langsung dihadapkan pada pemimpinnya. Dieter pun langsung diinterogasi, kemudian ia diberikan surat untuk ditandatangani. Yang ternyata surat itu isinya Dieter harus mengkhianati Amerika, dengan balasan ia akan dibebaskan.
Dieter pun bukan orang bodoh, tentu saja ia menolaknya karena ia sangat cinta pada negaranya. Setelah itu karena Dieter menolak, lalu ia dibawa disiksa oleh musuh dengan penyiksaan, digusur oleh kerbau, digantung dan diceburkan ke dalam sumur tanpa diberi ampun. Setelah puas menyiksa, lalu Dieter dibawa ke sebuah kamp tahanan perang yang berada di tengah hutan belantara di wilayah Laos. Sesampainya di sana ia dimasukkan ke sebuah gubuk, lalu tangannya diikat dan di kakinya dipasu. Setelah beberapa lama Dieter pun diizinkan keluar tanpa diikat. Dieter pun terlihat senang. Ternyata di sana ia tak sendirian, ada 5 tahanan lain juga. Mereka pun langsung berkenalan. 5 tahanan tersebut yang bernama Duen, Martin, Yece, Prochet, dan Pisit. Mereka pun langsung ngobrol. Dan ternyata mereka jadi tahanan di sana sudah lama, dan ada yang paling senior yaitu Duen. Ia berada di sana sudah selama 11 tahun. Setelah itu kemudian Pisit ngajak jalan-jalan untuk memberitahu setiap karakter dan nama-nama penjaga di sana masing-masing. Beberapa saat kemudian mereka berkumpul di gubuk. Saat itu Dieter berbicara bahwa ia tidak mau senasib dengan mereka. Dieter pun merencanakan untuk kabur karena Dieter menganggap bahwa ia ditahan di gubuk biasa yang sangat mudah jika dibobol karena bukan di penjara sungguhan. Tetapi Pisit mengingatkan bahwa penjara yang sesungguhnya hutan belantara di sekitarnya. Duen pun menegaskan jika 2 hari tanpa menemukan air, maka tidak akan selamat dan jejak kaki pun akan mudah ditelusuri musuh. Dan mereka pun tidak setuju dengan apa yang direncanakan Dieter karena dianggapnya mengancam pembebasan mereka. Karena mereka yakin suatu saat akan dibebaskan oleh musuh. Saat itu Duen pun berkata Dieter tak akan mudah keluar untuk kabur karena 24 jam diawasi oleh 6 penjaga bersenjata. Tapi Dieter kekeh dengan pendiriannya. Ia berencana untuk kabur pada malam hari. Dan ketika malam harinya mereka diborgol, kakinya dipasung. Dan itu sungguh sangat kejam dan boro-boro kabur ajik. Mau modal pun susah sehingga modal di celana itu sungguh membaukan. Saat itu Dieter bertanya di sini apakah ada paku. Pisit pun menjawab di camp ini tidak ada paku sama sekali karena semua bangunannya di sini terbuat dari rotan. Mendengar hal itu Yece pun bangun. Ia mengingat ada sebuah paku di gubuk penjaga tahanan. Keesokan harinya mereka mengalihkan semua perhatian para penjaga dan saat itu Dieter mulai beraksi. Ia mulai mengambil paku itu dengan membunuh si Adul. Setelah itu Dieter pun langsung menggetok dan mengasah paku itu sehingga paku itu terbentuk menjadi seperti pisau kecil. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu Dieter menggunakan paku itu dengan membuka borgolnya dan berhasil. Dan teman-temannya pun dibuka borgolnya satu persatu. Keesokan harinya Dieter bertanya pada Duen yang merupakan tahanan yang paling senior di sini. Dieter menanyakan posisi saat ini. Duen pun menjawab bahwa sekarang mereka sedang ada di Laos. Beberapa saat kemudian terdengarlah suara helikopter. Penjaga pun sangat panik karena ia khawatir tawanannya ditemukan oleh tentara Amerika yang sedang berpatroli. Dan saat itu Duen menjadi korban atas kekejamannya si Duki. Berselang beberapa lama hari berganti hari. Pada suatu malam Dieter membuka pembicaraannya yang lalu ia tetap meloloskan diri dari sana. Ia pun berharap datang musim hujan supaya ia kabur. Tidak ada yang dapat melacak jejak kakinya. Mendengar hal itu Pisit tidak setuju karena ia begitu yakin setelah perang selesai mereka akan dibebaskan. Pisit malah menyarankan untuk menunggunya. Tetapi Duen sekarang mulai tertarik dengan rencana Dieter karena ia merasakan udah lama 11 tahun lebih sampai saat ini belum dibebaskan juga. Jika terus menunggu hanya penantian yang sia-sia. Dieter pun menegaskan bahwa rencana ini lebih bagus direncanakan bersama-sama supaya ketika sudah bebas dan berada di dalam hutan bisa bekerja sama. Tetapi Berlin malah kekeh menolak, malah mengancam jika Dieter berusaha kabur maka ia akan meneriakinya supaya ditembak para penjaga.
Kemudian pada suatu hari si kuda terlihat sedang menggunakan senjatanya karena ia tidak bisa menggunakannya senjata tersebut. Tiba-tiba senjata itu mengeluarkan pelurunya sendiri. Dieter dan teman-temannya pun kaget langsung tiarap, untungnya tidak ada korban. Setelah kejadian itu hari-hari pun berlalu. Diceritakan pada suatu hari Dieter menyuruh teman-temannya untuk menyisihkan nasi setiap mereka makan karena bertujuan stok untuk mereka di hutan. Ketika mereka sudah meloloskan diri saat itu Pisit dan teman-temannya kaget. Duen pun penasaran menanyakan apa yang direncanakan Dieter. Dieter pun menjawab ia mengetahui bahwa para penjaga ketika sedang di dapur untuk makan mereka selalu meninggalkan senjatanya. Dieter pun berencana akan mengambil semua senjata mereka dan akan melawan balik hingga beberapa hari sampai dapat sinyal pesawat yang sedang berpatroli. Setelah itu Dieter mulai melaksanakan apa yang direncanakan. Dieter mengawasi para penjaga sedangkan Duen dan rekannya ia menggelar bidak untuk mengatur posisi semua penjaga. Tapi tiba-tiba datang si Duki membuat panik Duen dan temannya. Untungnya Duen berpura-pura sedang membuat permainan dengan temannya. Setelah Duki keluar mereka merasa situasi sudah aman melanjutkan aksinya. Mereka membuka alas tidurnya. Dieter pun meloncor langsung menuju arah pagar dan menggalinya sedikit. Pada keesokan harinya Dieter mengajak Duen untuk memastikan titik yang semalam ia gali tanpa ada kecurigaan. Berselang beberapa lama waktu terlihat mereka sedang berdiskusi karena persediaan makanan di camp semakin berkurang. Dieter tahu bahwa para penjaga akan semakin buas dan akan lebih mempersulit untuk meloloskan diri. Maka dari itu Dieter menyuruh temannya untuk segera bersiap-siap karena apapun yang terjadi, rencana mereka harus dilaksanakan secepatnya. Mereka semua pun menyetujuinya termasuk Pisit dan benar saja keesokannya mereka diberikan makan dengan semangkuk ulat karena persediaan makanan sudah habis. Dieter karena sudah merasa lapar ia memakannya sedangkan Pisit tidak mau malah meminta jatah makan yang disimpannya, tetapi Dieter tidak memberinya karena hanya untuk ketika mereka sudah di hutan. Hari-hari berlalu, keadaan camp itu sangat genting saat Dieter dan teman-temannya sedang berkumpul. Terlihat para penjaga sedang berdiskusi saat itu. YC mengerti apa yang didiskusikan oleh para penjaga. Setelah itu YC pun memberitahu teman-temannya bahwa para penjaga sudah tidak lagi mendapatkan jatah karena sawah dan ladang mereka hancur terkena bom. Para penjaga pun merencanakan untuk membunuh para tawanan di hutan seakan membuat para tawanan tersebut melarikan diri, bertujuan agar para penjaga dibebaskan dari tugasnya. Mendengar hal itu Dieter maka ia akan lebih cepat untuk meloloskan diri. Tetapi Pisit kekeh masih ragu dengan rencana Dieter karena saat itu musim hujan belum tiba. Pisit khawatir jejak mereka ditemukan oleh musuh, tapi tidak ada pilihan, hanya melarikan diri atau mati dibunuh oleh para penjaga. Singkat cerita, pagi pun tiba. Para tawanan mempersiapkan diri menunggu komando dari Dieter saat itu. Dieter membagi dua kelompok. Dieter dan Duen akan keluar lebih dulu dan disusul yang lain dan berakhir di dapur untuk menyandra para penjaga. Setelah itu mereka pun langsung membuka lantai bambu dan merayap menuju pagar. Kemudian Dieter mengambil senjata para penjaga yang ditinggal lalu memberikan dua senapan itu pada Duen. Duen ia terlihat sangat lemas karena kelaparan ia terjatuh. Sedangkan Dieter ia langsung menuju dapur, tetapi rencana yang disepakati malah kacau. 4 temannya malah menghilang. Rencana untuk menyandra para penjaga pun gagal. Mau tidak mau Dieter pun dengan sangat emosi ia menembaki para penjaga tanpa terkecuali si Ado yang dibiarkan hidup. Setelah mereka terbunuh, Dieter kemudian mengajak Duen untuk mengambil sisa makanan persediaan. Lalu Dieter dan Duen meninggalkan camp dengan perasaan yang sangat kesal pada 4 teman lainnya. Di tengah perjalanan mereka pun bertemu dengan Pisit dan YC. Dieter sangat marah karena sudah mengacaukan rencananya yang sudah disepakati.
Dan cuplaknya mereka pun sudah memakai sepatu dan senjatanya masing-masing. Dieter pun langsung minta penjelasan kenapa dia tidak ada ketika Dieter dan Dwayne sedang melawan para penjaga dan menanyakan sepatu miliknya yang ternyata Bekok yang telah mengambilnya. Pada akhirnya mereka pun tukaran senjata, sedangkan Pisit memberikan golok dan Dieter memberinya sekotak peluru. Setelah itu mereka pun berpisah dengan arah tujuannya masing-masing. Dieter dan Dwayne pergi meninggalkan Pisit, sedangkan Pisit entah mau kemana karena YC temannya sudah pergi terlebih dahulu. Setelah cukup jauh berjalan, hujan pun turun. Hujan menguntungkan bagi mereka karena jejak kakinya tidak dapat dilacak oleh musuh. Saat itu Dieter dan Dwayne sedang duduk dan menikmati makanan pembekalannya, namun tiba-tiba longsor sehingga mereka terseret oleh air di lumpur. Makanannya pun terbuang, sangat menyedihkan sekali. Sungguh kasihan. Kemudian mereka pergi melanjutkan perjalanannya menuju sungai. Setelah sampai di sana mereka mengarungi sungai dengan menggunakan rakit dan mengikuti arus sungai dengan tujuan agar mereka bisa menyeberang ke Thailand yang menjadi negara tujuan mereka. Lalu semakin jauh aliran sungai semakin kuat, namun mereka baru menyadari bahwa di depan air terjun menanti. Dieter pun dengan cepat membawa Dwayne ke tepi sungai. Setelah itu mereka beristirahat. Sambil menunggu hujan reda, tetapi dikagetkan saat mereka membuka baju, banyak lintah di tubuhnya. Kondisi mereka sangat menyedihkan. Perut lapar, kedinginan, tubuh malah digerogoti lintah. Dan itu sangat-sangat menyedihkan. Dengan terpaksa mereka melanjutkan perjalanannya sampai di suatu tempat. Mereka melihat warga yang sekitar yang sedang menjala ikan, tetapi dia hanya memperlihatkannya saja. We can't use these for hunting because of the noise. Perjalanan pun dilanjutkan. Mereka sampailah di pemukiman. Di sana mereka menemukan rumah tak berpenghuni di sana. Mereka beristirahat karena kondisi Dwayne semakin melemah. Setelah beberapa saat terdengarlah 2 helikopter menghampiri ke arah mereka. Saat itu Dieter langsung berteriak meminta bantuan pada helikopter tersebut dengan harapan helikopter tersebut bisa melihatnya. Namun sia-sia, helikopter itu terus melaju dan meninggalkannya. Dieter pun sangat kecewa. Sekarang mereka dengan kondisi semakin melemah, hampir putus dengan harapan karena Dwayne sudah tidak walakaya. Dieter pun menyuruhnya untuk beristirahat saja. Kemudian Dieter membuat api yang sangat besar dengan harapan mereka agar dilihat oleh helikopter yang lewat ke arah mereka lagi. Dan benar saja, beberapa saat kemudian helikopter yang tadi lewat kembali. Namun sialnya bagi mereka, helikopter itu sekarang malah menembakinya, mungkin menganggap sebagai musuh. Atas kejadian itu Dieter sangat kesal, marah, dan ambek-ambekan tepararugu. Lain tepararugu ajik. Keesokan hanya Dieter dan Dwayne memaksakan perjalanannya lagi meskipun dengan keadaan sangat tak memungkinkan. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang bocah. Dieter dan Dwayne memohon meminta belas kasihan, tetapi bocil itu malah lari. Saat itu berbondong-bondong warga menghampiri sambil meneriaki Amerika, langsung menyerang tanpa belas kasihan. Warga tersebut memenggal kepala Dwayne. Melihat itu Dieter tak terima. Ia mengamuk membabi buta mengacungkan goloknya. Karena musuh tak sebanding, Dieter langsung melarikan diri masuk ke hutan lagi. Ia terus lari dan sampai di sungai. Di sana ia menemukan seekor ular. Karena ia sudah sangat kelaparan, ia menangkap ular itu dan langsung memakannya hidup-hidup. Ketika sedang menikmati ular, tiba-tiba keajaiban pun datang. Saat itu tentara Amerika sedang berpatroli kebetulan melewati lokasi Dieter. Dan ternyata pesawat itu menyadari sinyal dari Dieter dan langsung menyelamatkannya dan langsung dibawa ke rumah sakit militer.
fact, from now on, it's a black operation. Setelah keadaan dia terpulih, mereka pun terbang membawa Dieter ke markas. Setelah sesampainya di sana, Dieter disambut dengan ribuan orang dan dianggapnya ia sebagai seorang pahlawan. Lieutenant Dangler? Tamat ending yang sangat menyedihkan tetapi berujung kebungahan. Ajik.